live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, demikian juga bapak-bapak, ikhwan-ikhwan yang ikut hadir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik bagaimana sebuah keluarga bisa memanfaatkan momen Ramadan supaya bisa bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya Ramadan adalah momen terindah yang bisa dilewati oleh seorang mukmin untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Sebelum kita masuk pada poin tersebut, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang keutamaan berpuasa sehingga memotivasi kita untuk bisa berpuasa dan juga mengajak keluarga untuk bisa berpuasa dengan lebih baik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan ihtisab, berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Di sini Rasulullah mempersyaratkan untuk bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika puasa harus ada dua syarat. Pertama, beriman, dan kedua, ihtisab. Jadi maksud dengan beriman yaitu meyakini bahwasanya syariat puasa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat diturunkan oleh pencipta alam semesta yang lebih tahu tentang kemaslahatan hamba-hambanya, lebih tahu tentang kemaslahatan ciptaannya. Dialah yang telah menurunkan syariat puasa. Kita harus meyakini hal tersebut. Ini bukan karangan manusia, tapi dari Rabbul Alamin, sang penguasa alam semesta. Kita beriman akan hal tersebut. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban itu kita berharap untuk dapat pahala ketika menjalankan puasa. Cirinya orang yang berpuasa dengan ihtisab, dia semangat. Dia semangat meskipun dia lapar, meskipun dia dahaga, meskipun dia sulit, tetapi dia ada semangat karena dia tahu di balik puasa ini banyak sekali pahala. Karena dia ihtisab. Jika sudah terpenuhi dua hal ini, seorang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan itu yang semua kita harapkan. Yang buat seorang terhalangi masuk surga tidak lain kecuali dosa-dosa. Dosa-dosa yang buat kita banyak problem di dunia ini tidak lain kecuali karena dosa-dosa. Allah berfirman, "Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada keburukan yang menimpamu di dunia ini kecuali akibat dosamu. "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidak ada musibah yang menimpamu di atas muka bumi ini kecuali akibat ulah perbuatan kalian sendiri. Yakinlah semua kesulitan yang kita hadapi di atas muka bumi ini kecuali tidak lain akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Dan masalahnya dosa-dosa tersebut bukan cuma berdampak dalam kehidupan di dunia, tapi berdampak pada alam berikutnya, alam barzakh. Dan lebih berdampak lagi untuk kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Makanya ketika dikatakan kepada Nabi SAW, "Inna fulana matat wastarahat." Ya Rasulullah, ada ibu fulan meninggal dan dia sudah istirahat. Faghadiban Nabi SAW, Nabi pun marah. Nabi mengatakan, jangan bilang dia istirahat. Kata Nabi SAW, "Innama yastarihu man ghufira lahu." Yang istirahat pada kehidupan berikutnya adalah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kau tahu dia diampuni? Ya, jadi enggak ada namanya istilah kalau orang meninggal dunia rest in peace, itu enggak ada ya. Kalau dia beriman baru. Tapi kalau dia tidak beriman, tidak ada namanya istirahat. Orang baru dikatakan dia istirahat pada kehidupan berikutnya jika diampuni dosa-dosanya. Nah, salah satu sarana agar kita diampuni dosa-dosa kita yang begitu banyak dan terus bertambah-tambah hari demi hari adalah dengan berpuasa, tapi berpuasa yang berkualitas. Nah, maka pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa menghadirkan ihtisab. Bahwasanya ketika berpuasa dengan penuh berharap ya. Maka kita akan sebutkan beberapa keutamaan puasa.
Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan berpuasa bahwasanya pahalanya tanpa batas, pahalanya tanpa batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Semua amal anak Adam adalah untuk anak Adam itu sendiri, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah, dia telah meninggalkan laparnya, makanannya, minumannya, syahwatnya dia tinggalkan karena aku. Dan ini adalah ungkapan untuk menunjukkan pahala yang disiapkan sangat besar. Karena Allah mengatakan, aku yang akan balas, aku yang akan balas ya. Ibarat misalnya ada seorang kemudian memiliki pekerja 10 orang, yang 9 dia kasih gajinya, kemudian yang satu dia bilang, nanti kau urusan saya. Nanti kau urusan saya. Menunjukkan bahwasanya ganjaran yang disiapkan sangat besar. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Setiap amal soleh dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Amal soleh yang kita lakukan bukan diganjari satu, enggak. Satu amal soleh diganjari 10 minimal. Sampai 700, tergantung kualitas amal soleh kita. Tidak semua minimal, tapi dilipat gandakan 10 kali. Ada yang mungkin dilipat gandakan 20 kali, ada yang 200 kali, ada yang 500 kali, dan ada yang 700 kali. Tergantung kualitas amal ibadah seseorang. Kemudian kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Puasa adalah untukku. Dari sini dipahami bahwasanya untuk puasa dia keluar dari kaedah. Kaedah amal soleh dilipat gandakan antara 10 kali lipat sampai berapa ibu? 700 kali lipat. Kecuali puasa, maka dia keluar dari kaedah. Pahalanya sangat besar. Maka seorang berusaha ketika berpuasa untuk ihtisab agar pahalanya banyak. Dan para ulama menyebutkan 3 amal soleh yang pahalanya sangat besar. Dengar baik-baik ibu-ibu, catat dalam hati ya. 3 amal soleh ini kerjakan, dihafalkan. Yang pahalanya tanpa batas, yang pertama puasa, yang kedua bersabar. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya puasa itu pahalanya tanpa hisab. Memang sulit, ya. Bersabar itu sulit, ya. Ya, bersabar sama suami sulit, apalagi bersabar sama istri. Ya begitu ibu, ya. Pahalanya tanpa batas. Yang ketiga lebih sulit lagi adalah memaafkan. Memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin." Kata Allah, balasan keburukan adalah keburukan semisalnya. Jadi Allah mengatakan kalau kau ingin balas, boleh, tapi setimpal. Kalau ada orang mukul kamu sekali pukulan, kau boleh balas sekali pukulan. Kalau ada orang bilang kamu dengan nama hewan, misalnya kucing, boleh kau balas juga kucing, tidak apa-apa. Tidak dosa. Tetapi ada pilihan opsi yang lain yang lebih baik. Kata Allah, faman afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Ini metode Allah untuk menunjukkan bahwasanya pahalanya sangat besar. Maka siapa yang mudah memaafkan, mudah berlapang dada, maka pahalanya sangat besar. Dan orang yang paling utama kita maafkan adalah orang terdekat kita. Maka ini di antara 3 amalan yang sangat besar. Puasa tadi apa? Puasa, kemudian apa? Bersabar, kemudian memaafkan. Ini sangat dibutuhkan sama ibu-ibu, terutama ibu-ibu zaman now ya. Oleh karenanya untuk memberi gambaran tentang agungnya pahala puasa, bagaimana mudah meningkatkan derajat seseorang. Kisah 2 orang yang masuk Islam bersamaan. Ada qadima rajulani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhu jami'an. Ada 2 orang datang ke Madinah hijrah bareng-bareng dan Islamnya bareng-bareng. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Yang satu lebih semangat beribadah daripada yang lainnya. Taruhlah si A dan si B. Si A lebih semangat ibadah daripada si B. Islamnya bareng-bareng. Jadi mulai dari nol sama-sama, mulai dari nol. Si A lebih semangat ibadah dari si B. Semangat ibadah sampai akhirnya dia masuk dalam medan pertempuran dan dia mati syahid. Mati syahid.
Yang si B ibadahnya biasa-biasa saja, lebih semangat si A. Namun si B akhirnya diberi umur oleh Allah sampai tahun depan, baru dia meninggal dunia. Setelah keduanya meninggal dunia, ternyata Talha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, dia bermimpi. Dia mengatakan, "Fara'aitu fima yaran na'im." Aku bermimpi sebagaimana mimpi yang dilihat oleh seorang. Fa idza ana bi babil jannah. Tiba-tiba aku berada di pintu surga bersama dua orang tersebut. Tiba-tiba ada yang keluar dari dalam surga, dari surga keluar, kemudian mempersilahkan si B masuk surga di luar. Dari dalam surga mempersilahkan si B masuk surga di luar, yang kurang semangat ibadah. Kemudian datang lagi dari dalam surga mempersilahkan si A yang mati syahid, yang lebih semangat ibadah, masuk surga belakangan. Kemudian datang lagi mengatakan kepada Talha, kau belum saatnya untuk masuk surga. Silakan balik. Akhirnya aku pun bangun. Ketika aku bangun dari mimpi, aku ceritakan mimpiku kepada para sahabat. Maka mereka kenal dua orang ini, si A dan si B dikenal. Karena masuk Islam bareng-bareng, bersahabat, si A meninggal di luar, si B belakangan. Tapi anehnya, si A lebih rajin ibadah, tapi si B masuk surga lebih dahulu. Maka mereka pun menjadikan hal ini buah pembicaraan. Sampai hatta balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "Mimma ta'jabun?" Apa yang buat kalian heran? Kata mereka, "Ya Rasulullah, ini si B, si A lebih semangat ibadah, mati syahid lagi. Kenapa si B bisa masuk surga lebih dahulu?" Maka Nabi menjelaskan sebabnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad makatha ba'dahu sanah?" Bukankah si B masih diberi umur setahun setelah si A? Kata sahabat, tentu ya Rasulullah. Alaisa qad adraka Ramadan fasama? Bukankah selama setahun tersebut dia ketemu bulan Ramadan dan dia puasa? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Alaisa qad shalla kam sajdah? Bukankah dia selama setahun berapa kali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah sebabnya, walama ma bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Sungguh surga di antara keduanya, antara si B dan si A, lebih jauh tingginya daripada antara langit dan bumi. Subhanallah. Kenapa? Karena si B ini meskipun ibadahnya biasa, ternyata dia bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kalau kita ini diberi umur oleh Allah bertemu bulan Ramadan, ini sebenarnya kesempatan kita untuk bisa banyak beramal saleh. Selama kita bisa mengoptimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, kita usahakan untuk bisa beribadah sebaik-baiknya. Karena pahala puasa jika dikerjakan dengan kualitas, maka pahalanya keluar dari kaedah 10 sampai 700 kali lipat. Dia lebih daripada itu. Dengan syarat harus berkualitas. Taib, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, kata Rasulullah SAW, as-siyamu junnah, puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan puasa, perisai ada dua tafsiran atau dua makna. Tafsiran makna yang pertama perisai di dunia, makna kedua perisai di akhirat. Adapun perisai di dunia maksudnya puasa menghalangi orang dari bermaksiat. Puasa menghalangi orang dari bermaksiat, ya. Karena ketika orang berpuasa, ada yang mengatakan bahwasanya setan mengalir dalam darah manusia, maka karena dengan adanya kurang makanan setan tidak leluasa untuk menggoda manusia, maka seorang terhalangi dari berbagai macam maksiat. Makanya ketika Rasulullah SAW menasihati para pemuda yang belum bisa menikah, Nabi suruh berpuasa. Kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda sekalian, pemuda dan pemudi tentunya, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, punya kemampuan secara finansial, ekonomi, maka menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, menikah lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih juga menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisiyam, maka hendaknya dia puasa. Di zaman sekarang ini yang gejolak maksiat di mana-mana, jika seorang ingin agar dia terhindar dari maksiat, dia punya perisai. Kalau ada setan menggoda, dia punya perisai. Maka di antara jalan terbaik adalah banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, ya. Banyak berpuasa. Kalau dia tahu dirinya lemah, mudah tergoda oleh berbagai macam godaan, maka hendaknya dia berpuasa. Karena kondisi dia berpuasa, secara otomatis Allah akan bikin ada namanya perisai, sehingga dia tidak mudah untuk bermaksiat.
Ini makna pertama, puasa adalah perisai. Yang kedua, perisai di akhirat. Maksudnya perisai agar dia tidak terkena api neraka jahanam. Ibaratnya kalau ada api neraka ingin menyambar-nyambar, maka ada perisainya. Perisainya adalah puasa, Maka ini di antara keutamaan berpuasa. Tapi di antara keutamaan berikutnya yang ketiga, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu shauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anin nar 70 kharifan." Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang hamba, lelaki maupun wanita, yang dia berpuasa sehari saja fi sabilillah, di jalan Allah, berpuasa sehari di jalan Allah, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan, sejauh jarak 70 tahun perjalanan. Para ulama menyebutkan tentang makna tidaklah seorang pun berpuasa sehari di jalan Allah. Apa maksudnya berpuasa sehari fi sabilillah? Ada yang mengatakan maksudnya kalau dia berjihad, dia mengangkat senjata perang melawan orang-orang kafir, dia berjihad di jalan Allah, sambil berjihad dia puasa. Dan ini banyak para salaf demikian. Mereka ingin cari pahala. Mereka sambil berjihad, sedang perang, mereka juga sambil berpuasa. Sehingga kalau mereka meninggal dalam kondisi berpuasa, karena pahalanya besar. Ini pendapat pertama. Pendapat lain mengatakan ini maksud dengan fisabilillah tidak terbatas pada perang, tapi maksudnya ikhlas. Ketika dia berpuasa, dia ikhlas karena Allah, benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jika puasanya berkualitas, diterima oleh Allah, maka dia akan dijauhkan dari neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Dan ini adalah luar biasa, adalah ibadah yang sangat agung. Taib. Keutamaan puasa berikutnya, bahwasanya puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi", demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, "la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik." Sungguh aroma yang keluar dari mulut seorang sedang berpuasa yang bau tidak enak, akibat mungkin sisa makanan di mulutnya, atau mungkin dari lambung keluar aroma yang tidak enak. Ya. Bahasa Jawanya namanya abab ya. Ya, abab ya. Kalau bahasa Jakarta apa namanya? Jigong. Bukan. Abab itu tidak harus dari jigong. Dia biasa dari apa? Dari lambung. Ya. Meskipun jigongnya enggak ada, tetap aja apa? Tetap aja ada aroma. Nah, itu namanya khuluf. Namanya khuluf. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La khulufu famis shaim", aroma yang tidak enak keluar dari mulut seorang yang berpuasa, "atyabu indallahi yaumal qiyamah", lebih disukai oleh Allah pada hari kiamat kelak, atau lebih wangi daripada rihil misik, daripada minyak kasturi. Apa itu misik? Misik adalah minyak kasturi yang minyak tersebut diambil dari gumpalan darah yang ada pada seekor rusa. Jadi rusa dia mengalami semacam gatal-gatal, kemudian akhirnya kulitnya menggumpal seperti membulat, dalamnya masuk darahnya. Lama-lama darah tersebut menggumpal, lama-lama dia gatal, kemudian dia garu-garukan perutnya, maka jatuhlah kantung tersebut. Itu kantung dari kulitnya. Kantung tersebut kayak ada penyakit, tapi dia kantung di perut rusak, kemudian masuk darah dalamnya, kemudian akhirnya dia garu-garukan, akhirnya jatuh kantung tersebut. Kantung tersebut diambil oleh orang pemburu misik, kemudian diolah jadilah minyak kasturi. Ini minyak sangat mahal karena nyarinya enggak gampang. Tidak semua rusa punya seperti ini. Tidak semuanya rusa seperti. Kalau yang nakal, mereka rusanya belum dijatuhin, sudah dibunuh rusanya untuk diambil apa? Kantong tersebut. Tapi kalau yang baik ditunggu kantongnya jatuh sendiri. Intinya ini minyak wangi, sangat wangi. Tapi kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bau aroma orang yang berpuasa pada hari kiamat lebih wangi daripada minyak tersebut. Sebagian ulama mengatakan al jaza bin jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Orang yang berpuasa, terutama puasa-puasa sunnah, asalnya tidak ada yang tahu. Puasa itu kata para ulama tidak kemasukan riya, tidak bisa. Kalau ibadah lain kita bisa riya, seperti salat. Salat orang lihat kita, ya enggak? Kita riya bisa. Baca Quran orang bisa lihat, riya. Berdakwah orang juga bisa, lagi berdakwah di sana kelihatan. Umroh haji apalagi bisa kelihatan.
Kalau puasa tidak kelihatan, kecuali dia ngomong, saya sedang puasa. Kalau dia tidak ngomong, tidak ketahuan. Ya, kecuali dia nampak-nampakkan lagi pusing. Kalau enggak, tidak ketahuan. Makanya di antara yang menjadikan ibadah puasa ibadah yang agung, dia adalah ibadah yang selamat dari riya. Dan ibadah yang semakin jauh dari riya, semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya ya. Ya. Oleh karena disebutkan wanita yang salat di pelataran rumah masih lebih bagus kalau di ruang tengah, lebih bagus lagi kalau dia salat di kamarnya. Semakin terpencil, semakin tidak kelihatan, semakin pahalanya besar. Lelaki pun demikian. Yang salat di rumahnya jauh dari pandangan manusia, pahalanya 25 kali lipat daripada kalau dia salat dilihat oleh orang. Nah, ibadah puasa dia ini tidak kemasukan riya. Kalau seorang puasa Senin Kemis tidak ada yang tahu kecuali dia ngomong, "Kamu enggak makan?" Iya. Kenapa? Lagi puasa. Kalau dia tidak ngomong, tidak akan apa? Ketahuan. Karena dia selalu berpuasa dan tidak memamerkan hal tersebut kepada orang lain, maka pada hari kiamat kelak Allah akan buat dia tersohor. Allah akan buat dia tersohor. Di padang mahsyar, ahlul mauqif, ahlul mahsyar, orang semua di padang mahsyar dikagetkan dengan sebagian orang ternyata aromanya wangi. Aromanya wangi. Keluar bau wangi dari mulut mereka. Ternyata mereka itulah orang-orang yang senantiasa berpuasa. Allah buat mereka terkenal pada hari kiamat kelak di padang mahsyar di hari yang sangat mengerikan. Kenapa mereka suka berpuasa? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini sarana bagi kita. Kita berpuasa sebulan, setelah itu kita langgengkan. Yang paling tidak sebulan 3 hari. Sebulan apa 3 hari. Kalau bisa puasa Senin Kemis, alhamdulillah. Ya, apalagi kalau puasa Daud. Tapi kalau enggak mampu, sebulan 3 hari. Agar kita termasuk dari ahli siyam, orang yang suka berpuasa. 3 hari tersebut kalau bisa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 tanggal Hijriah. Kalau enggak kapan saja, yang penting 3 hari. Kapan seorang berpuasa setiap bulan 3 hari, maka dianggap dia telah berpuasa setahun penuh. Karena 1 hari dianggap 10 hari oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara keutamaannya pada hari kiamat kelak akan keluar aroma yang sangat wangi dari mulut orang-orang yang berpuasa. Kemudian di antara keutamaan puasa, Allah Subhanahu wa taala siapkan pintu khusus di surga. Pintu surga ada 8. Pintu neraka ada 7. Ya. Ya. Laha sab'atu abwabin. Kalau pintu neraka ada 7 pintu. Pintu surga ada 8. Di antara 8 pintu tersebut ada namanya Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan dalam bahasa Arab adalah maknanya orang yang hilang dahaganya. Kalau bahasa Indonesia, apa bahasa Indonesianya? Orang yang hilang dahaganya apa bahasa Indonesianya? Lawannya orang kehausan apa namanya? Bahasa Indonesia. Kenyang itu makanan. Kelaparan lawannya apa? Kenyang. Kalau kehausan lawannya apa? Kehausan lawannya apa? Enggak ada bahasanya. Bahasa Indonesia kurang memang. Bahasanya kurang. Dalam bahasa Arab kalau kenyang makanan disebut syaba'an. Kenyang makanan. Kalau puas dengan minuman namanya rayyan. Namanya itu makna pintu rayyan adalah maknanya adalah orang yang hilang apa? Dahaganya. Bahasa Indonesianya apa saya enggak tahu, ya. Pintu tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Ada di surga pintu namanya pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Yang bisa masuk lewat situ hanyalah orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Selain orang berpuasa tidak bisa masuk surga lewat pintu tersebut. Ya. Maka yuqal aina shaimun. Maka di hari kiamat kelak Allah mencari-cari orang-orang berpuasa. Aina shaimun, mana orang-orang yang sering berpuasa di dunia? Maka fayakumun, orang-orang yang ahli puasa tersebut berdiri. Fayadkhuluna minhu, kemudian mereka mau surga lewat pintu tersebut. Fa idza dakhalu, kalau mereka sudah masuk, ughliq, pintu tersebut ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, tidak ada lagi yang bisa masuk. Seorang kalau amal solehnya banyak, dia bisa masuk dari pintu mana saja. Ya. Kalau amal solehnya banyak variasi, dia ahli salat, dia ahli jihad, dia ahli puasa, maka dia bisa masuk pintu surga dari mana saja. Seperti Rasulullah mengatakan, siapa yang suka salat, maka akan dipanggil dari pintu salat.
Siapa yang suka berjihad dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang suka sedekah dipanggil dari pintu apa? Sedekah. Abu Bakar nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, apa ada orang dipanggil oleh dari seluruh pintunya? Semua penjaga pintu panggil dia, masuk dari pintu mana saja?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ada, wa arju an takuna minhum." Saya berharap engkau adalah di antara orang tersebut. Maka kita katakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nanti di surga dipanggil dari seluruh pintu. Karena amal soleh dia banyak. Makanya dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Man minkumul yauma asbaha sha'iman?" Siapa di antara kalian para sahabatku yang sudah puasa sejak pagi? Ketika itu karena Rasulullah bertanya, Abu Bakar menjawab, "Ana, saya Rasulullah." Masya Allah, yang lain lagi tidak puasa, Abu Bakar lagi puasa. Rasulullah tanya berikutnya, Man at'ama minkumul yauma miskinan? Siapa di hari ini yang kasih makan orang miskin? Abu Bakar jawab lagi, "Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah." Rasulullah tanya lagi, "Man ada minkumul yauma maridan?" Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah, saya juga." Subhanallah. Rasulullah tanya lagi, "Man tabi'a minkumul yauma janazatan?" Siapa yang hari ini ngikut jenazah untuk dikubur di kuburan? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidak berkumpul amal-amal ini dalam sehari dia puasa, kasih makan orang miskin, jenguk orang sakit, ngantar mayat, kecuali masuk surga. Inilah sebabnya kenapa pantas Rasulullah mengatakan, "Saya berharap engkau termasuk orang yang mau surga dari segala pintu." Abu Bakar As-Siddiq. Coba saya tanya sama ibu-ibu, siapa yang hari ini puasa? Ya, kita semua puasa Ramadan. Siapa yang hari ini kasih makan orang miskin? Saya Ustaz. Siapa yang kasih makan? Suami miskin. Siapa yang jenguk orang sakit? Saya Ustaz, anak saya sakit. Ya. Subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq masuk surga dari pintu mana saja. Ibu-ibu bisa enggak juga masuk pintu surga dari mana saja? Tahu kan hadisnya kan? Ya, harus taat sama suami. Itu yang susah. Ya, itu yang susah. Kenapa susah? Karena berhadapan dengan banyak hawa nafsu. Saya kemarin tulis ada buku tentang dosa-dosa besar. Saya bahas tentang bagaimana sulitnya seorang taat kepada penguasa yang zalim. Sulit. Rasulullah padahal dalam hadis banyak sekali. Rasulullah menyuruh kalau disuruh puasa orang bisa, suruh salat bisa. Ya, suruh haji bisa, begitu suruh taat kepada penguasa yang zalim susah. Kenapa susah? Karena bertentangan dengan banyak hawa nafsu. Zalim membuat dia hidup susah, membuat dia ini pekerjaan dia susah, suruh taat dia susah. Kemudian saya berpikir dan demikian juga wanita. Kenapa wanita susah sekali taat sama suami? Kenapa ibu-ibu? Apa ibu-ibu enggak bisa jawab karena ibu orang taat? Kenapa susah taat suami? Karena banyak hawa nafsu yang tidak terpenuhi. Di sini ini enggak boleh, ini enggak boleh, enggak boleh ngomel, enggak boleh, ini berat. Tapi apa balasannya ibu-ibu? Masuk surga dari pintu mana saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," jika dia salat 5 waktu, seorang muslim salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan. Sudah, cuma salat 5 waktu, enggak usah salat-salat sunnah, enggak usah salat qobliyah ba'diyah, enggak usah salat duha, enggak usah salat tahajud, enggak usah, 5 waktu aja. Wa shawamat syahraha, puasa bulan Ramadan, tidak usah puasa Senin Kamis, tidak usah puasa mutih, tidak perlu. Yang penting Ramadan puasa. Kemudian wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Dia tidak selingkuh, dia tidak bermaksiat. Yang keempat ini yang susah. Wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min aybabin min abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau surga melewati pintu mana saja yang engkau mau. Dia tinggal pilih. Mudah-mudahan ibu-ibu termasuk dari wanita tersebut. Amin saja enggak cukup, harus usaha. Baik, jadi ada pintu di surga namanya pintu Rayyan yang bisa masuk hanya orang-orang yang ahli puasa. Kalau ternyata dia juga ahli salat, dia punya amal spesifik
dia ahli sedekah, maka dia masuk dari pintu mana saja. Kalau amal solehnya banyak sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Di antara keutamaan puasa, bahwasanya puasa menggugurkan dosa-dosa. Kita ini banyak dosa. Dengan kita berpuasa dosa-dosa kita diampuni. Apa kata Nabi SAW? Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Terfitnahnya seorang lelaki terkait dengan keluarganya atau terkait dengan hartanya atau terkait dengan tetangganya bisa digugurkan dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Apa maksudnya fitnatur rajuli fi ahlihi? Terfitnahnya seorang lelaki pada keluarganya. Maksudnya apa? Maksudnya dia karena sayang kepada anak istrinya, terkadang seorang lelaki terjerumus dalam maksiat. Istrinya pingin beli ini, pingin akhirnya dia cari cara yang haram, atau istrinya pingin nonton, akhirnya dia ikut nonton sama istrinya, ya misalnya ya. Anaknya pingin begini, akhirnya dia karena ingin memenuhi keinginan anaknya, sehingga dia terfitnah, terjerumus dalam dosa. Ada orang seperti ini? Ada. Karena mikir anak istri, dia terjerumus dalam apa? Dosa. Karena saking sayang sama anak istri, terjerumus dalam dosa. Dia terfitnah. Ya. Kemudian juga harta. Seorang bisa terfitnah dengan harta. Gara-gara pengen harta banyak, maka dia transaksi yang syubhat dia kerjakan, bahkan yang haram pun dia kerjakan. Terjerumus gara-gara harta. Atau karena tetangga, ternyata dia tidak bisa menunaikan hak tetangga, atau ternyata dia mengganggu tetangga, menyebabkan dia terjerumus dalam dosa. Jadi bisa seorang jatuh dosa gara-gara anak istri, bisa terjerumus dalam dosa gara-gara harta, dan bisa terjerumus dalam dosa gara-gara tetangga. Bagaimana bisa digugurkan? Di antaranya kata Nabi, digugurkan dengan puasa. Dengan apa? Puasa. Jadi orang berpuasa bisa menggugurkan dosa-dosa. Yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang keutamaan puasa, bahwasanya puasa akan memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Puasa memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Sungguhnya puasa dan Al-Quran memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Memberi syafaat maksudnya apa? Bisa jadi orang tersebut mau masuk neraka, enggak jadi. Karena diberi syafaat oleh amal solehnya. Atau mungkin sudah masuk neraka, dikeluarkan. Atau masuk surga, ditinggikan apa? Derajatnya. Jadi syafaat itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang ini sudah masuk surga, sudah masuk neraka. Dengan dikasih syafaat, dia keluar dari apa? Neraka. Harusnya dia lama di neraka, segera keluar dari neraka. Berikutnya, dikasih syafaat. Bisa jadi dia harusnya masuk neraka, enggak jadi masuk neraka, gara-gara dapat apa? Syafaat. Yang ketiga, dia masuk surga, karena dapat syafaat, surganya menjadi lebih apa? Lebih tinggi. Di antara yang bisa beri syafaat adalah Al-Quran dan puasa. Kata Nabi SAW, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sungguhnya, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, berkata puasa pada hari kiamat, dia datang, amal soleh puasa datang membela sang hamba, dia mengatakan, ya Rabbi mana'tuhu minat ta'am wasyahwat fin nahar fasyafi'ni fih. Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari makanan dan dari melampiaskan syahwatnya pada siang hari, izinkanlah aku untuk beri syafaat kepada hamba ini. Yaqulul Quran, Quran juga datang, berkata, ya Rabbi mana'tuhu minan naum. Ya Allah, aku menghalangi dia dari tidur. Harusnya dia tidur jam 9, dia tidur jam 11 gara-gara baca Al-Quran. Fasyafi'ni fi, izinkanlah aku untuk beri syafaat kepada hamba ini. Apa kata Nabi SAW? Fayushaffa'ani, maka keduanya pun diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Maka orang yang berpuasa, puasa akan datang membela dia. Di akhirat ada namanya sistem syafaat. Seorang bisa beri syafaat sama temannya, bisa. Bisa beri syafaat kepada kerabatnya, bisa. Tapi syaratnya berat. Pertama, harus diberi izin oleh Allah. Yang kedua, orang diberi syafaat juga berhak untuk menerima apa? Syafaat. Terkadang seorang yang beri syafaat kepada temannya, ternyata temannya tidak berhak untuk dapat syafaat. Tidak berhak dapat syafaat. Kenapa? Mungkin dia syirik, mungkin dia apa, tidak berhak dapat syafaat. Allah tidak kasih izin. Kita mungkin ada berharap orang lain kasih syafaat, tapi
kemungkinannya kecil ya. Sekarang kalau kita punya teman, kita bilang mudah-mudahan dia kasih syafaat sama saya. Belum tentu teman ini saja kita berharap dia kasih syafaat pada hari kiamat, ternyata dia di neraka jahanam. Ternyata dia di neraka, dia malah butuh apa? Syafaat. Kalaupun dia mau kasih syafaat, dia pasti kasih orang dekat-dekatnya dulu, istrinya, anaknya, kalaupun diizinkan. Orang tuanya ya. Kondisi berat, tidak mudah. Dalam hadis dalam Al-Quran Allah sebutkan seorang tidak akan menanggung dosa yang lainnya, disebutkan oleh ahli tafsir seperti Fudail bin Iyad, disebutkan oleh Ikrimah, pada hari kiamat kala seorang ayah datang kepada anaknya. Dia bilang, anakku, masihkah kau ingat saya dulu baik sama engkau? Kemudian kata sang anak, benar, ayahanda engkau baik. Baik, kau telah begini. Nah pada hari ini anakku, saya minta engkau agar menanggung satu dosaku saja. Ini tanggungan dosaku terlalu banyak. Bisakah kau nanggung satu saja? Kata sang anak, wahai ayahanda, sungguh permintaanmu sangat mudah untuk saya pikul dosamu. Tapi saya juga takut seperti engkau. Saya tidak bisa tanggung apa? Dosamu. Sang anak berlepas diri daripada ayah. Ibu datang kepada anaknya, untuk bisa lihat tafsir ayat ini ya, dalam surat Fatir. Jadi seorang ibu datang kepadanya, wahai sang anak, bukankah dulu perutku menaungimu? Kata sang anak, benar ibu. Bukankah dadaku yang beri minuman kepadamu? Kata sang anak, benar ibu. Bukankah hijri wita'an lak, bukankah pangkuanku adalah kasurmu? Kata sang anak, benar wahai ibunda. Maukah kau pikulkan satu dosaku saja? Kata anak tersebut, tidak bisa mama, tidak bisa. Saya juga pingin dosa saya dipukul sama orang. Apa yang kau khawatirkan saya juga khawatirkan. Ibunya bilang, wahai anakku. Akhirnya bilang, ilaiki anni. Pergi kau dariku wahai ibunda, saya tidak mau lihat kamu. Itu kondisi hari kiamat. Yang Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang akan kabur dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia akan kabur dari ibunya, dari ayahnya. Wa sahibati wa bani, dia kabur dari istrinya, dari anak-anaknya. Seorang mikir diri masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Tidak semua orang bisa mudahkan syafaat. Tidak semua. Kalaupun dia kasih syafaat, belum tentu kasih kita. Karena orang yang dicintai dia masih banyak yang mau dia pikirkan. Maka di antara yang bisa memberi syafaat secara langsung adalah amal soleh kita sendiri. Jangan berharap sama orang. Berharap dengan amal soleh kita sendiri. Di antaranya bacaan Quran kita dan puasa kita. Akan datang langsung tanpa kita minta, dia datang, dia bela. Puasa berkata, ya Rabbi, mana'tuhu minat ta'am wa syahwat. Bin nahar, ya Allah, hamba ini siang hari aku mencegah dia tidak bisa makan, tidak bisa melampiaskan syahwatnya. Fasyafi'ni fih, izinkan aku untuk beri syafaat kepadanya, diberi izin. Al-Quran datang, ya Allah, aku buat dia tidak bisa tidur di malam hari. Dia solat baca Quran, dia baca Quran. Ya, maka beri syafaat. Bukan malam hari tidak tidur gara-gara nonton film, enggak. Dibaca Al-Quran. Oleh karena di antara keutamaan puasa adalah dia akan beri syafaat kepada orang berpuasa pada hari kiamat kala. Demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tentang keutamaan puasa dan tentu masih banyak ya. Tentu masih banyak. Maka inilah yang kita motivasi diri kita, motivasi anak-anak, motivasi suami. Perlu kerjasama dalam rumah. Di bulan Ramadan kita habiskan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda di bulan Ramadan antara suatu rumah yang mengoptimalkan waktu, anak-anak ayo baca Al-Quran ya. Anak-anak masih kecil dilatih untuk apa? Puasa. Boleh latihan puasa, tapi tidak bilang kita boleh latihan puasa setengah hari. Boleh atau tidak? Boleh. Cuma latihan apa? Puasa. Jangan bilang puasa syar'i, enggak, latihan. Hari ini 5 jam. Besok 6 jam. Sampai dia semampu mungkin. Kalau sudah mampu 8 jam, tahun ini cuma berhasil 8 jam. Tahun depan mungkin berhasil 9 jam. Latihan. Kita kasih hadiah misalnya, tidak apa-apa, sehingga dia merasakan ruh ibadah, meskipun itu belum ibadah yang syar'i. Tapi kita bilang ayo latihan. Namanya latihan untuk bisa melakukan suatu ibadah bagus, nggak ada masalah. Tapi jangan bilang ini puasa syar'i, ini bukan puasa syar'i, cuma sekedar latihan buat kamu supaya nanti ketika kau dewasa, kau sudah mampu untuk apa? Berpuasa. Dan anak-anak alhamdulillah, mereka sebelum dewasa mereka sudah mampu untuk puasa seharian penuh, dan itu dilakukan oleh sahabat. Ya, kata para sahabat, wa nusawwimu sibyanana, kami dahulu nyuruh anak-anak kami untuk puasa. Wa naj'al lahum lu'bah minal ihin, kami bikin mainan buat mereka. Kalau mereka mulai lapar, disuruh main. Supaya lupa apa? Lapar. Sampai buka puasa baru dikasih apa? Makan. Kalau anak-anak sudah kuat, kita suruh mereka main supaya terbiasa untuk apa?
puasa, enggak ada masalah. Jadi kita biarkan anak-anak untuk memiliki semangat puasa. Kemarin Abdul Razak, anak saya sama sepupunya, Ican ya. Mereka berdua di rumah, saya lagi di rumah. Abdul Razak puasa, Masya Allah seharian. Sepupunya jam 12, pokoknya azan. Sedikit-sedikit jam 10 tanya, Om, sudah azan belum? Azan zuhur maksudnya. Belum, sebentar lagi. Nanti jam lagi, Om, sudah azan belum? Sudah azan zuhur, waktunya berbuka. Abdul Razak belum. Jadi anak-anak ini masih, dia karena sepupunya masih kecil. Dia dilatih sejak kecil, nah apa? Ini bukan puasa syar'i, enggak, tapi buat apa? Latihan. Cuma kalau dia sudah mulai enggak suka, jangan dipaksa karena dia belum wajib. Jangan sampai dia benci dengan apa? Puasa. Suatu hari dia bilang, aduh lapar banget tuh begitu. Sabar, jangan dipaksa. Dia sudah mulai benci, suruh buka aja, enggak apa. Besok lagi ya, iya. Karena jangan sampai dia benci dengan apa? Ibadah. Jangan sampai benci dengan ibadah, tapi perlu dilatih anak-anak. Ya. Rasulullah mengatakan, muru auladakum bisolati hum sab'u sinin. Perintahkanlah anak-anak untuk salat sejak umur 7 tahun. Belum wajib. Kapan wajib salat? Kalau sudah balik. Wadribuhum wa ma'asyru sinin. Kalau 7 tahun mereka disuruh salat masih malas biarin, tapi sudah mulai disuruh. 10 tahun kalau suruh salat enggak mau, mulai kasih hukuman supaya mereka terbiasa dalam ketaatan. Maka di antara target kita di bulan Ramadan anak-anak kita targetkan untuk bisa bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan. Dan kalau anak-anak bertakwa, kita juga dapat pahala, ibu-ibu dapat pahala. Bapak-bapak juga dapat apa? Pahala. Karena yang menyuruh mereka, motivasi mereka adalah kita. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya aset terbesar bagi kita orang tua adalah anak-anak. Aset terbesar kita adalah anak-anak. Anak-anak kalau soleh dan soleha, kita bahagia di dunia. Dan kalau mereka soleh dan soleha, kita bahagia di akhirat. Kalau anak-anak soleh gara-gara sebab kita, semua amal soleh yang dia lakukan ngalir juga sama kita. Dan itu di antara orang cerdas berusaha punya anak soleh. Dia usahakan, dia berusaha keras, dia keluarkan uang, keluarkan biaya untuk mendidik anak jadi anak soleh. Kapan anaknya jadi anak soleh? Kemudian dia beribadah selama 50 tahun, 60 tahun, semua pahala yang ngalir sama kita, orang tua. Kenapa? Karena kita yang menyebabkan mereka jadi soleh dan solehah. Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Bayangkan kalau kita punya anak misalnya 4, semua soleh. Kita sudah meninggal, mereka masih hidup 40 tahun lagi, 50 tahun. Kita meninggal, pahala jalan terus dari 4 orang anak. Selama 40 tahun masing-masing, sekarang kita dapat kehidupan berikutnya dari 4 orang anak masing-masing 50 tahun, kita dapat bonus 200 tahun. Kita sudah meninggal dunia. Maka berusaha didik anak-anak perlu perjuangan. Nah, bulan Ramadan ini adalah sarana paling baik untuk mendidik anak-anak. Target baca Quran. Ayo baca Quran, khatam berapa kali? Kita bisa target, enggak mesti baca Quran, ini target baca buku sirah. Khatam buku sirah ya. Nah, nanti kalau Abi tanya isinya apa? Boleh. Nah, udah baca buku agama bermanfaat. Bulan Ramadan dia baca buku yang ringan-ringan, dia baca, kita tanya apa isinya. Jadi mereka memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Beda dengan rumah satunya. Di bulan Ramadan iktikaf depan TV, nonton film. Sinetron apa ini? Sinetron Ramadan. Ramadan. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Sampai seri 30 pas penutupan. Habis waktu. Kita beda, rumah yang satunya isi dengan waktu. Bukan berarti kita enggak ada waktunya kita makan, waktunya kita ke restoran tetap, tapi ada program yang kita untuk mendidik anak-anak di bulan tersebut. Kasih hadiah enggak ada masalah. Anak-anak kita ajak ke masjid, ayo. Masih kecil, apalagi udah besar, kasih semangat mereka. Istri juga demikian, istri kasih semangat, suami kasih semangat untuk baca. Ayo sayang, sudah berapa? Sudah berapa kali khatam? Sudah juz berapa? Enggak usah tahu bi, ikhlas enggak boleh tahu. Kasih tahu semangat, kasih semangat. Rasulullah SAW perhatian sama istri-istrinya ketika di bulan Ramadan. Bahkan ketika sedang puncak-puncak sibuk beribadah, hari-hari iktikaf, tetap dia bangunkan istri-istrinya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Karena Nabi SAW idza dakhala al-ashar, adalah Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, maka beliau syadda mi'zarahu, maka beliau kencengkan sarungnya, yaitu tidak menggauli lagi istrinya. Rasulullah 20 hari pertama masih menggauli istrinya. Ketika sudah masuk 10 hari terakhir, beliau tidak lagi menggauli istri-istrinya. Syadda mi'zarahu.
wa ahya lailahu. Kemudian Rasulullah SAW begadang 10 hari terakhir. Wa aiqadha ahlahu, dan dia bangunkan istrinya untuk ibadah. Bangunkan istrinya untuk apa? Ibadah. Berarti Rasulullah perhatian sama istrinya. Nah, perlu kerjasama antara kita di rumah, menghidupkan rumah kita dengan suasana Islami imani selama di bulan Ramadan, ya. Untuk ibu-ibu agar bisa optimal dalam bulan Ramadan, alhamdulillah kita baru lewat 10 hari, masih ada 20 hari. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang untuk bisa menyelesaikannya. Maka ya, punya target baca Quran berapa kali khatam, kalau perlu tadi target untuk baca terjemah Al-Quran. Kurangi waktu untuk bermedsos, ya. Jangan terlalu banyak bikin program masak, ya, kurangi. Karena masak ini bikin habis waktu. Cari barang di pasar 1 jam, belum macetnya, pulang, terus masak 1 jam 2 jam, makannya cuma 15 menit habis. Waktu 2 jam 3 jam habis setiap hari. Seandainya digunakan untuk baca Quran, bisa untuk membangun istana di akhirat. Bukan saya melarang masak-masak, boleh lah, tapi kurangi. Ya. Kalau bisa go food aja kalau bisa. Supaya kita punya waktu untuk apa? Beribadah, baca Quran. Kapan lagi kita ini kesempatan pahala berlipat ganda. Tidak sama kita baca Quran di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, tidak sama. Tidak sama kita berzikir di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Kelipatannya bisa jauh sekali perbandingannya. Makanya para ulama mengatakan di antara rahmat Allah terhadap umat Islam, Allah kasih bulan Ramadan, terutama Allah kasih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu umur mereka panjang-panjang. Sehingga kesempatan mereka untuk beribadah kepada Allah banyak. Kita 60 sudah mau mati. Ada yang mati sebelum umur 60. Ya. Umur umat Muhammad antara 60 sampai 70. Kalau sudah 70 sudah sebentar lagi. Jarang umur orang 80, jarang. Apalagi 90 jarang. Kebanyakan 60 sampai 70 meninggal dunia. Beda umur orang dulu ratusan tahun. Nah, umur kita yang sedikit ini, di antara mengoptimalkan maksimal adalah kita beribadah di bulan Ramadan. Sedih kita bulan Ramadan ada yang tidak khatam Quran. Terus ngapain Ramadan? Ramadan 1 hari 24 jam. Tidak bisa kau khatam Quran. Terus ngapain aja? Sana ke sini sibuk, sana sibuk sini, akhir tambah tua, wajah sudah keriput, mau skin scare, minikur, pedikur tidak ada faedahnya. Tetap aja sudah peot, mau diapain? Enggak bisa lagi, sudah saatnya, sudah kendor semuanya, selesai. Semua apain lagi? Saatnya beribadah kepada Allah, dekat sama Allah, ya. Oleh karenanya jangan sampai Ramadan lewat kita tidak diampuni oleh Allah. Rasulullah mengatakan ragima anf, sungguh merugi man adraka Ramadan, siapa yang diberi anugerah oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, fansalakha, kemudian Ramadan lewat, falam yughfar lahu, ternyata tidak diampuni. Maka ibu-ibu, kesempatan ibu-ibu untuk optimalkan waktu baca Quran, ya, baca tafsir, dengar kajian, ya, ngajak anak-anak, semangati suami untuk apa? Beribadah. Aktivitas kerja jalan aja, waktunya kerja, kurangi medsos untuk bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara program yang bisa kita lakukan di rumah, kerja sama suami untuk memberikan buka puasa. Undang tetangga. Kalau enggak kita kirim ke pondok, ya. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri as-sha'im. Siapa yang memberi buka puasa kepada orang berbuka puasa, bagi dia pahala seperti orang yang berpuasa, alhamdulillah. Dan kita tahu bagaimana keutamaan puasa banyak sekali. Dan kita biaya buka orang puasa Jakarta mungkin 20.000, 25.000. Kalau kita agak pelit dikit ke kampung-kampung 15.000. Kalau kita perhitungan orang Jakarta buka puasa belagu 30.000. Di Jogja 15.000 udah kenyang. Ya udah, di Jogja aja, ya udah terserah lah. Urusan Tuhan. Pokoknya kalau enggak punya duit ya di Jogja aja. Tapi intinya kita ada program agar orang-orang bisa buka puasa, kerjasama sama suami. Kapan lagi kita bisa beribadah? Dalam bahasa saya, Allah lagi obral pahala. Lagi obral apa? Pahala. Makanya Nabi SAW ketika bulan Ramadan, puncak-puncak dermawannya Nabi SAW. Ya, intinya ibu-ibu agar kita bisa sama-sama surga, optimalkan waktu untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin itu aja ya yang saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saling kerjasama, sholat malam, kalau bisa iktikaf bareng, masya Allah. Kalau tidak bisa iktikaf bareng, biar suami suruh iktikaf. Kayak mas, iktikaf mas.
Enggak apa-apa, saya enggak apa-apa. Saya enggak minta belanja apa-apa, Mas. Itikaf. Masyaallah. Kamu sejak kapan sadar ya? Cuma 10 hari aja, Mas. Habis Ramadan kembali lagi. Kasih semangat suami itikaf. Semangat ya, doain saya, doain anak-anak, ayo semangat. Kalau bisa itikaf bareng-bareng alhamdulillah. Anak-anak juga semangat. Ayo itikaf. Siapa yang itikaf 10 hari, Umi Abi kasih hadiah. Mau beli apa? Beli apa? Kasih semangat. Kapan lagi? Ini panen pahala, Allah lagi obral pahala dengan sebanyak-banyaknya. Mungkin sampai sini saja, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak teori juga percuma ya. Harus dipraktekkan segera karena Ramadan tinggal 20, tinggal sedikit hari. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.